Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan lelang surat utang negara tersebut, kami sudah terhubung dengan Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan, Denny Ridwan. Pak Denny, bisa dengar suara saya? Selamat pagi, Rizka. Selamat Bisa mendengar pagi, Pak Denny. jelas sekali suaranya. Selamat pagi. Ya, Apa semoga kabar? sehat selalu ya, Pak. Dan ini kita tahu di masa pandemi ini pemerintah berencana menerbitkan SBN Retail secara online. Dan kali ini setelah 16 seri yang terbaru adalah ORI ke-17 nih Pak. Bisa dijelaskan nggak sih Pak penggunaan dana dari SBN ini? Apakah memang khusus untuk penanganan COVID-19? Karena memang kayaknya situasinya sedang darurat di tengah pandemi ini. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menerbitkan ORI ke-17 ini, Pak Denny. Baik, secara umum penerbitan surat berharga negara ditujukan untuk mengatasi defisit APBN, itu pembiayaan APBN. Jadi tidak secara spesifik kepada mata anggaran tertentu, tapi tentu kita mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan refocusing dari anggaran untuk 2020 ini untuk 3 program utama, yaitu pertama menangani pandemi COVID dari sisi kesehatan, kemudian kedua untuk social safety net, untuk bertahan daya beli para masyarakat yang golongan rendah, dan ketiga adalah untuk dukungan dunia usaha, terutama untuk UMKM. Jadi sebagian dari penerimaan yang kita dapatkan dari penjualan SBN, termasuk yang retail ini, akan dipakai untuk mendukung program pemerintah tersebut. Oke, nah salah satu tujuannya kan Pak dari penerbitan ORI atau obligasi retail ini adalah untuk memperluas basis investor kita ya Pak. Nah di tengah kondisi seperti ini, kira-kira gimana nih Pak tujuan ini bisa tercapai? Seberapa optimis pemerintah bahwa penerbitan ORI ini kemudian bisa mencapai tujuan tersebut? Justru menarik ya Mbak, ketika banyak warga masyarakat yang mengalami aktivitas di rumah, justru kita lihat data di bursa bahwa jumlah investor itu meningkat. Jadi yang mengajukan SID atau single identification untuk investor itu meningkat. Artinya justru ketika terjadi pandemi ini, masyarakat aktivitasnya terbatas, spendingnya juga terbatas, mereka punya space dana yang bisa diinvestasikan. Nah ini berbagai macam instrumen investasi dicoba oleh masyarakat termasuk saham, dan sekarang kita menawarkan adalah dalam bentuk ORI. Dan kami sangat yakin bahwa respon dari masyarakat untuk ORI ini akan sangat baik gitu. Kalau di tahun sebelumnya ini kan Pak biasanya ORI ini diterbitkan di triwulan keempat nih Pak. Nah untuk tahun ini kemudian ada di akhir triwulan kedua. Adakah alasan tersendiri kenapa nih pemerintah tiba-tiba memutuskan untuk lebih cepat menerbitkan obligasi retail ini Pak Denny? Ini berdasarkan diskusi kita dengan para shareholder, ya, terutama dengan para mitra distribusi. Memang tadi saya sebutkan, pandemi COVID ini memang sebagian anggota masyarakat mengalami tekanan di sisi finansial, karena bisnisnya mungkin sedang terganggu. Tapi di sisi lain, karena aktivitas tidak terlalu banyak, seperti kemarin bulan puasa, lebaran, juga tidak mudik, juga sudah mengurangi hangout di kafe gitu ya, atau di tempat-tempat yang sedang happening, justru mereka memiliki dana yang lebih yang bisa diinvestasikan. Namun di sisi lain, mereka juga ingin investasinya ini bisa dicairkan sewaktu-waktu apabila mereka memang membutuhkan cash dalam waktu cepat. Nah, oleh karena itu maka kami mengubah yang sebelumnya akan menerbitkan surat SBR atau saving bond retail yang sifatnya tidak bisa diperdagangkan menjadi ORI. Nah, ORI ini menariknya adalah meskipun jangka waktunya 3 tahun jatuh temponya, tetapi bisa diperjualbelikan di secondary market. Sehingga ini cocok dengan keinginan investor yang ingin investasi yang aman dan menguntungkan, tapi sisi lain juga kalau butuh sewaktu-waktu bisa menjual di secondary market. Oke, Pak Ori, kalau kita, Pak Denny, kalau kita bicara soal keuntungan atau imbal hasil dari investasi ORI 17 ini, seberapa besar sih Pak sebenarnya? Apakah kita memang lebih pas di tengah kondisi seperti ini memilih untuk berinvestasi ke ORI 17 dibandingkan dengan deposito misalnya, atau instrumen-instrumen investasi yang lainnya, Pak Denny? Baik, memang di dalam kondisi pandemi ini, di mana fluktuasi di pasar juga cukup, volatilitas cukup tinggi, tidak banyak instrumen investasi yang bisa menawarkan di satu sisi keuntungan, tapi juga di sisi lain rasa aman. Nah, selain deposito yang sudah relatif memberikan imbal hasil yang tetap, salah satu yang bisa dipertimbangkan oleh investor adalah ORI.
Dan kalau hanya mempertimbangkan dari sisi imbal hasil, tentu ORI ini cukup lebih menarik dibandingkan deposito karena bisa menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan juga dari sisi pajak, untuk pajak final ORI ini kan investasi hanya 15% dibandingkan dengan deposito 20%. Jadi secara overall imbal hasil akan diterima oleh masyarakat secara net akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan misalnya menyimpan di deposito. Oke, berarti tadi sudah disebutkan ya ada beberapa keuntungan nih untuk berinvestasi di ORI, mulai dari imbal hasilnya lebih besar daripada deposito, kemudian juga bisa dicairkan dari sisi risiko likuiditasnya, bisa dicairkan di pasar sekunder begitu ya Pak Denny. Nah, kalau kita mau mendapatkan informasi mengenai ORI 17 ini, bagaimana nih caranya atau di mana kita bisa mendapatkan informasi? Misalnya salah satunya karena sebentar lagi kan ya hari ini terbit begitu ya Pak, dan bagaimana sih cara membelinya sebetulnya Pak Denny? Baik, jadi hari ini tanggal 15 Juni kita mulai membuka penawaran sampai tanggal 9 Juli 2020. Jadi informasi mengenai cara membeli ORI ini dan bagaimana fiturnya segala macam itu bisa dilihat di website Kemenq/ORI. Nah, di situ ada daftar bagaimana cara kita membeli, termasuk daftar mitra distribusi yang bekerjasama dengan kita. Dan yang menarik adalah semua penjualan ORI ini dilakukan secara online. Nah, ini cocok tentunya dengan kondisi sekarang di mana ada pembatasan kegiatan movement dari orang ya, di Indonesia banyak orang tinggal di rumah. Ini sambil santai-santai di rumah, sambil nonton CNBC TV, bisa langsung berinvestasi melalui handphonenya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Pak Denny atas informasinya. Semoga semakin banyak ya masyarakat Indonesia yang berani untuk berinvestasi di obligasi retail ini dan sekaligus juga mendapatkan imbal hasil dan membangun negeri. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dinamika mewarnai pergerakan obligasi sebagai salah satu instrumen investasi 9 bulan pertama di tahun 2019. Performa obligasi melebihi kinerja indeks saham dan rupiah. Investasi di pasar obligasi lebih saham dalam 9 bulan pertama 2019. Seperti terlihat pada grafik indeks obligasi berada di atas level 100 dan lebih tinggi dibandingkan indeks harga saham maupun indeks rupiah. Indeks harga saham bahkan berada di level 100 yang mengindikasikan penurunan sepanjang Januari-September tahun lalu. Harga obligasi rupiah, pemerintah Indonesia pada di awal minggu menguat karena minat investor terhadap obligasi negara berkembang yang cenderung menawarkan tingkat imbal hasil lebih tinggi dibandingkan negara maju. Penguatan harga obligasi juga terdorong oleh kemungkinan penurunan suku bunga BI. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 days repo rate di 4,5%. Lalu bagaimanakah investor melihat obligasi pemerintah dalam waktu dekat ini? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, untuk membahas tema mengenai menjaga negeri lewat investasi, sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Skype Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Iya, kabar baik Pak Denny. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. ORI 017 atau ORI 017 ini kemudian akan diterbitkan oleh pemerintah. Ini diterbitkan ataupun dikeluarkan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah menerbitkan surat berharga negara atau SBN retail secara online, yaitu seri ORI 017. Apakah ini kemudian secara tujuan untuk penanganan COVID-19, Pak Denny? Jadi sebetulnya kalau kita menerbitkan obligasi retail itu sudah kita lakukan secara rutin sejak tahun 2016. Itu memang sudah 11 tahun. Jadi sudah bisa kita lakukan. Ya. Dan memang tujuan utamanya tentunya adalah untuk pembiayaan akan Nah, sebagian dari hasil penjualan ini tentu akan kita gunakan juga untuk penanganan pandemi COVID-19. Karena sebagai ketahui, APBN sekarang ini difokuskan untuk mendukung 3 program prioritas Presiden Jokowi untuk penanganan kesehatan, kemudian untuk penyediaan pandemi sosial vaksinnya, dan juga untuk dunia usaha, terutama untuk UMKM. Baik, ya.
Pak Denny, ini tentu saja menjadi sebuah instrumen investasi yang mengakomodir keinginan dari masyarakat tentu saja untuk memperbaiki portfolio investasi mereka, mendapatkan imbal hasil, tapi kemudian secara bersamaan dapat merawat Indonesia pada saat masa-masa sulit. Semacam prediksi lah ya dari permintaan masyarakat ataupun serapan masyarakat untuk seri ini seperti apa menurut Anda, Pak Denny? Iya, menarik ya kan. Isinya itu sekarang portfolio ini. Jadi kalau kita lihat, itu masyarakat secara financial terdampak dengan pandemi ini. Misalnya pemerintahan kegiatan usaha itu membuat financial secara finansial bisa terganggu. Tapi di sisi lain, kita lihat juga masyarakat kami kemarin spending belanja untuk bulan puasa, kemudian untuk lebaran, dan juga kebanyakan kegiatan liburan kemana-mana, itu memiliki ekstra yang banyak gitu. Nah ini yang buat kita tawarkan suatu instrumen investasi pada masa pandemi COVID ini yang aman, menguntungkan, tapi juga bisa dipakai untuk berjaga-jaga. Maksudnya kalau butuh likuiditas dijual. Nah ini kelebihan dari Mori dibandingkan dengan produk misalnya yang SBN kita makanya meskipun pada awalnya ide ini akan tahu SBN, itu dengan melihat preferensi dari petani sektor terhadap Mori lebih tinggi, kita sih sekarang yang ditawarkan untuk Mori 17. Baik, ya Pak Denny, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Denny Ridwan, ada beberapa grafis ataupun data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah performa dari indeks saham, obligasi, dan juga rupiah dari 2 Januari hingga 30 September 2019. Ini kemudian menjadi sebuah data historis gitu ya. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda dari Mei sampai September, bahwa pergerakan ataupun performa dari obligasi sebagai salah satu instrumen investasi terus mengalami peningkatan jika kemudian dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Namun yang terjadi di bulan Maret, yang terjadi adalah memang indeks harga saham gabungan secara performa di atas instrumen investasi yang lain. Dan berikutnya data mengenai yield obligasi utang pemerintah negara ASEAN dan juga Amerika Serikat dari Januari hingga Oktober 2018. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda untuk kenaikan yield ataupun ya untuk yield dan juga kenaikan yield di tahun 2018. Untuk yield di Indonesia paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan untuk kenaikan yield, ini dapat Anda saksikan bahwa memang secara angka masih tetap menarik. Ya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa yang kemudian terjadi data secara historis, Pak Denny, sejauh mana ini memberikan optimisme tersendiri bahwa masyarakat ataupun investor dapat menyerap ORI 017 ini? Baik, kalau kita lihat secara makro, kita lihat banyak sekarang investor asing kembali ke pasar keuangan domestik, sehingga membuat performa sekuritas baik itu saham maupun obligasi menjadi lebih baik. Dan kita harapkan ke depan kepercayaan dari investor asing maupun investor domestik untuk kembali berinvestasi di pasar keuangan Indonesia itu semakin meningkat. Yeah. Dan kita lihat juga khusus untuk yang ORI ini, jumlah dana atau likuiditas simpan masyarakat di perbankan cukup tinggi, sehingga kita bisa menawarkan suatu produk investasi yang lain
yang bisa memberikan nilai atau imbal hasil yang lebih menarik. Nah, ini yang coba kita tap. Kalau memang masyarakat melihat atau membutuhkan instrumen investasi lain selain deposito, saving, atau saham, maka kita berikan investasi yang lain ini. Karena kita tahu sendiri, dalam kondisi seperti ini, nggak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia, kita akan memasuki era suku bunga rendah. Karena nanti pemerintah kan akan memberikan stimulus pada dunia usaha dengan mencoba untuk menekan suku bunga kredit menjadi rendah. Nah, ini di sini untuk masyarakat yang ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, maka kita menawarkan alternatif investasi yang lain, yaitu dalam bentuk obligasi retail negara. Baik, ya, secara kupon yang kemudian ditawarkan adalah 6,4%. Pertimbangan di balik ini apa, Pak Denny? Oke, jadi kita melihat bahwa rate atau imbal hasil 6,4 ini di satu sisi kita memberikan suatu angka premium, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau masyarakat menyimpan dananya, let's say di deposito. Tapi di sisi lain juga kita tidak terlalu tinggi memberikan premium, karena kita ingin memberikan semacam, kita melihat proyeksi ke depan, suku bunga itu akan semakin rendah gitu Pak. Jadi kalau kita terlalu tinggi, nanti khawatir ini juga bisa mempengaruhi keberanian dari perbankan untuk bisa memberikan suku bunga yang rendah kepada nasabah kreditnya. Nah, jadi satu sisi kita ingin memberikan premium kepada masyarakat yang menarik, tapi di sisi lain juga kita ingin sama-sama mendorong suku bunga yang rendah untuk masyarakat, terutama untuk para pengusaha agar bisa mendapatkan kredit yang lebih menguntungkan. Jadi dua pertimbangan itu yang coba kita pergunakan dalam ketika kita menetapkan suku bunga atau imbal hasil untuk ORI ini. Baik, ya, secara tren kenaikan yield, bagaimana Anda bisa memprediksikan lah ya di tahun 2020 ataupun beberapa tahun ke depan di obligasi, Pak Denny? Tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai obligasi, dan hampir saat ini akan sulit bagi siapapun untuk memprediksi karena banyak faktor yang juga tidak hanya terkait dengan sektor keuangan. Contohnya mengenai seberapa cepat kita bisa menemukan vaksin atau obat untuk COVID. Semakin cepat, maka optimisme masyarakat semakin tinggi, dunia usaha akan semakin cepat. Tapi kalau dari sisi itu artinya kecepatan untuk bisa menemukan vaksin atau obat pandemi COVID ini masih dinilai lama, maka proses untuk recovery, untuk kembali menggeliatnya ekonomi juga tentu akan tertahan. Nah, ini tentu akan banyak mempengaruhi persepsi atau risiko yang berani diambil oleh masyarakat. Jadi agak sulit untuk memprediksi, tapi kami sendiri optimis bahwa dalam ke depan ini untuk obligasi maupun untuk surat-surat utang performanya akan semakin membaik. Baik, prediksi kumulatif lah jika kemudian dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya, sebetulnya secara tren akan ada di atas, katakanlah untuk perbandingan untuk performa di indeks saham dan juga indeks rupiah gitu ya. Seperti apa trennya, Pak? Apakah kemudian akan ada di atas dua instrumen investasi ini atau seperti apa? Kalau secara umum, kalau yang namanya obligasi biasanya tentu akan di atas imbal hasil yang bisa didapat oleh masyarakat kalau investasi di perbankan ya, di deposito atau saving, pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan saham, tentu kita tahu saham fluktuasinya sangat tinggi, besar ya, sangat tinggi. Jadi high risk ya high return lah. Kemarin harga saham jatuh sangat rendah, tapi kemudian beberapa minggu terakhir naik sangat tinggi. Dan ke depan kita belum tahu seperti apa pergerakannya. Tapi tentu untuk masyarakat yang lebih memilih jenis investasi yang konservatif, yang low risk, tetapi tetap memberikan imbal hasil yang menguntungkan, saya pikir obligasi retail menjadi salah satu opsi yang cukup menarik. Baik, salah satu tujuan dari penerbitan ORI ini adalah untuk memperluas basis investor. Lalu bagaimana tujuan ini sebetulnya dapat tercapai di kondisi sekarang, Pak Denny? Baik. Mungkin kita beberapa bulan lalu Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa beliau ingin
kalau masyarakat membayar pajak itu semudah membeli pulsa telepon gitu ya, pulsa telepon. Nah ini juga kita coba terapkan di dalam SBN, di mana masyarakat bisa berinvestasi di obligasi retail semudah membeli pulsa telepon. Nah kita pertama dari sisi kenyamanan ini kemudian kita menggunakan platform elektronik, yaitu elektronik SBN untuk bisa melakukan pemesanan. Jadi kalau masyarakat sudah terbiasa bertransaksi melalui e-commerce, ya, elektronik commerce, pasti akan bisa melakukan investasi di ORI. Itu dari sisi kenyamanan untuk mengakses. Terus kedua dari sisi affordability. Jadi kita membuat ini sangat rendah, artinya dengan hanya bermodal 1 juta, orang sudah bisa berinvestasi di ORI. Apalagi yang kemudian disasar adalah sektor retail gitu ya. Baik, Persis. Pak Denny, kita akan jeda lagi. Usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan. Dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir. Lanjutkan perbincangan dengan Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Denny, mengenai penerbitan ORI biasanya ini diterbitkan pada triwulan keempat. Namun yang terjadi adalah sekarang dimajukan di triwulan kedua tahun ini. Pertimbangannya apa, Pak Denny? Iya, kita mendapatkan masukan dari para mitra distribusi kita bahwa masyarakat atau investor pada saat ini mereka punya kelebihan dana yang bisa diinvestasikan, tapi di sisi lain juga ingin berjaga-jaga, artinya mereka ingin supaya investasinya ini bisa segera dicairkan apabila mereka ada kebutuhan yang mendesak. Nah, meskipun pada awalnya untuk periode ini kita menawarkannya adalah SBR atau saving bond retail, ini SBR ini seperti deposito jangka waktu 2 tahun tidak bisa dialihtangankan. Nah ini kurang menarik katanya. Makanya kita ganti dengan ORI, di mana setelah holding period 2 bulan sudah bisa diperjualbelikan di secondary market. Jadi masyarakat bisa investasi, tapi kalau butuh dana sewaktu-waktu bisa mencairkan atau menjual investasi ini di secondary market dan mendapatkan harga yang tetap menarik. Baik, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang selayaknya juga dipertimbangkan dari point of view investor ataupun masyarakat, Pak Denny ya. Lalu sebetulnya keuntungan lain jika kemudian masyarakat mengkoleksi ataupun menyerap ORI seri 017 ini, Pak Denny, apa saja? Oke, jadi selain dari kita akan mendapat dari sisi pokoknya akan dijamin oleh pemerintah ya, karena nggak mungkin pemerintah default gitu ya, nggak gagal bayar. Kita pokoknya dijamin, kemudian tadi masyarakat akan bisa mendapatkan imbal hasil yang kita bayar secara rutin bulanan. Ya. Dan kalau kita melihat prediksi suku bunga perbankan akan semakin menurun ke depan, maka ini kita sudah mendapatkan, sudah dipatok gitu ya, at least paling tidak di angka 6,4 inilah masyarakat bisa mendapatkan profit selama 3 tahun ke depan. Baik. Nah selain itu juga kalau misalnya nanti harga di secondary marketnya juga lebih tinggi, tentu ada capital gain yang bisa diperoleh oleh investor. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, sebetulnya ada akses yang dipermudah untuk masyarakat dapat mengkoleksi ORI ini gitu ya. Karena secara segmen ditujukan untuk retail. Bisa didapatkan di mana saja, kalaupun memang mau didistribusikan melalui platform e-commerce, di mana saja dan seperti apa caranya, Pak Denny? Oke, baik. Jadi kita ada 16 bank yang bisa menyediakan layanan online untuk pembelian ORI ini, ditambah 4 perusahaan efek, 2 perusahaan fintech, dan 3 perusahaan efek khusus. Ya ini detailnya silakan nanti dicek di media sosialnya DJPPR, baik itu di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter. Itu nanti ada kita daftar listnya, 16 bank, 4 perusahaan efek, dan beberapa perusahaan fintech yang bisa menyediakan layanan online untuk nasabah. Baik. Dan sebagai informasi, penawaran sudah akan kita mulai dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 9 Juli, Mas Widi. Baik, itu adalah momen yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat mengkoleksi instrumen investasi. Betul.
informasi apa lagi yang Anda ingin sampaikan? Tentu saja ini terkait dengan karakteristik dari investor yang sebetulnya masih pemula lah ya, atau katakanlah millennials yang tentu saja ingin mengkoleksi ori, Pak Denny. Seperti apa? Baik, kalau kita lihat data penerbitan obligasi retail dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat justru jumlah investor milenial yang semakin meningkat. Sekarang ada sekitar 260.000 investor, itu sekarang mayoritas diisi oleh para golongan milenial. Jadi kita harapnya ke depan akan habitnya yang kita ingin tumbuhkan. Jadi habit dari para investor muda untuk berani atau mau menginvestasikan uangnya untuk hal-hal yang lebih produktif, ini yang ingin kita bangun supaya ke depan secara nasional pemerintah atau negara ini punya dana dalam negeri yang bisa dipakai untuk mendukung pembangunan. Nah, mungkin yang satu lagi yang saya sampaikan yang menariknya untuk investasi saat ini, jadi selain masyarakat bisa mendapatkan investasi yang aman dan menguntungkan, juga ini kesempatan bagi kita bersama-sama bahu-membahu untuk mengatasi dampak COVID ini. Nanti sampaikan, sebagian dari dana yang kita alokasikan di APBN ini adalah untuk mengatasi dampak COVID. Jadi ini kita di satu sisi kita berinvestasi, di satu sisi lain juga kita menumbuhkan semangat gotong royong sama-sama bahu-membahu mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Baik, itu mengapa kemudian judul dialog kita hari ini adalah menjaga negeri lewat investasi. Dari karakteristik obligasi sendiri ataupun ori ini, sebetulnya kenapa akhirnya investor milenial ini cukup tertarik untuk bisa berinvestasi? Apakah karena memang secara karakteristik sangat cocok atau seperti apa, Pak Denny? Kalau yang feedback yang kami terima dari para milenial, mereka itu kan sebetulnya sangat ingin mencoba hal-hal yang baru, tapi juga ingin sebenarnya secara nyaman, secara mudah. Jadi karakteristik di mana mereka bisa sambil ngopi di kafe, sambil ngobrol melalui HP, bisa melakukan investasi, menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk investasi, itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan saya pikir tren tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun demikian. Jadi kalau misalnya saya punya teman di Singapura, dia anak SMA itu udah ngomonginnya, Anda atau kamu investasi di mana? Dan saya harapannya di Indonesia pun semakin muda akan semakin tumbuh kesadaran untuk mau berinvestasi. Nah, dengan adanya ori yang sangat mudah untuk diakses melalui mobile phone, kita harapan masyarakat Indonesia, terutama para golongan muda ini, habit untuk berinvestasi semakin tumbuh berkembang. Baik, mudah-mudahan ini juga dapat menjadi instrumen investasi yang dapat meningkatkan literasi dan juga inklusi investasi di masyarakat. Pak Denny, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses dan sehat selalu. Dan terima kasih, Mas Yudi. Baik, usai sudah kebersamaan kita dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Ardian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Denny, selamat pagi. Ori 17 ini sebenarnya maju ya Pak ya. Biasanya kan triwulan keempat nih tiap tahun. Nah tahun ini menarik karena di triwulan kedua di tengah pandemi. Kenapa Pak? Selamat pagi Pak Skalis. Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di Kompas TV pada pagi hari ini. Memang betul sekali, biasanya kita menerbitkan ori itu di sekitar kuartal keempat setiap tahun. Tapi untuk tahun ini kita majukan ke bulan Juni karena berdasarkan masukan dari para stakeholder kita bahwa dalam kondisi seperti ini ori lebih diminati oleh investor dibandingkan dengan SBR atau saving bond retail. Jadi alasannya sebagaimana ketahui bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini memang sebagian masyarakat mengalami tekanan dari sisi finansial, tapi di sisi yang lain justru ada golongan masyarakat yang karena
spendingnya justru relatif terbatas, kan kemarin bulan puasa tidak banyak pergian, termasuk juga untuk lebaran, dan juga tidak mengurangi kegiatan hangout misalnya ke kafe segala macam. Jadi justru mereka punya simpanan yang berlebih yang bisa diinvestasikan. Oke. Ini targetnya berapa, Pak? Kita target antara 5 sampai 10 triliun, Bapak sekalian. Oke, nanti semua berarti tadi kan informasinya adalah untuk penanganan COVID-19. Semua akan digunakan untuk penanganan COVID-19 atau ada pembagiannya, Pak? Oke. Jadi sebetulnya kalau penerbitan SBN atau surat utang itu sebetulnya secara spesifik ini dipergunakan untuk pembiayaan APBN. Oke. Nah, terus kita tahu sendiri kan Pak Presiden Jokowi memutuskan untuk memfokuskan penggunaan APBN tahun 2020 ini untuk 3 program utama, yaitu 1 untuk penanganan COVID dari sisi kesehatan, kemudian 2 untuk penyediaan social safety net, yaitu mempertahankan daya beli dari masyarakat yang golongan paling rendah, dan ketiga untuk dukungan usaha terutama untuk UMKM. Nah, jadi hasil penerbitan ORI ini akan kita gunakan untuk program-program prioritas seperti yang saya sampaikan. Di samping alasan untuk warga Indonesia ini bisa membantu pemerintah, tapi apa sih Pak yang menguntungkan dari investasi ini sebenarnya? Baik. Tentu berbagai jenis investasi memiliki keunggulan tersendiri ya. Nah ini untuk ORI sendiri tadi disampaikan oleh David Sumual dari BCA, kalau hanya dibandingkan dilihat dari sisi imbal hasilnya, tentu terlihat lebih menarik dibandingkan kalau masyarakat menyimpan dananya investasinya di perbankan. Kata disebutkan misalnya untuk suku bunga Bank Indonesia sekarang sekitar 45%, kemudian di suku bunga di deposito melihat penjaminan LPS kan maksimal 5,5%. Sementara untuk ORI ini kita menawarkan 6,4%. Jadi kalau hanya dilihat dari sisi itu cukup menarik. Terus kemudian juga ORI ini kenapa lebih menarik dibandingkan SBR atau saving bond retail? Karena dia bisa diperjualbelikan, Mbak. Jadi meskipun jatuh temponya 3 tahun lagi, tapi kalau masyarakat membutuhkan dana sewaktu-waktu, ini bisa dijual di secondary market. Jadi sebagai dana untuk berjaga-jaga ini cukup menarik, cukup pas dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat ingin berinvestasi, tapi di sisi lain juga ingin punya keleluasaan dalam mengelola likuiditas, di mana investasi ini bisa dijual sewaktu-waktu bila mana diperlukan. Oke, risikonya Pak, tentu masyarakat pengen tahu apa sih sebenarnya risikonya meskipun ini ada uangnya pemerintah ya, tapi apa Pak risikonya? Oke, risiko kalau dari sisi risiko gagal bayar tentu nggak ada, karena ini dijamin oleh pemerintah, dijamin undang-undang, jadi dari sisi pokok investasi maupun bunganya, pasti ini dijamin oleh pemerintah. Paling risikonya adalah risiko pasar. Maksudnya begini, kalau suku bunga acuan Bank Indonesia meningkat, tentu ini juga akan mendorong deposito meningkat. Nah bisa jadi kalau depositonya lebih tinggi dibandingkan dengan yield yang ditawarkan oleh ORI, ini bisa membuat harga ORI menjadi turun. Tapi kalau suku bunga acuan Bank Indonesia tetap atau turun, maka ini membuat justru ORI semakin menarik karena bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan kalau masyarakat menyimpan di investasi di deposito. Oke. Dan kalau dijual di secondary market ini pasti harga agak premium, jadi harga jadi meningkat lagi. Jadi selain dapat bunga, imbal hasil juga ada kemungkinan mendapat capital gain dari selisih harga beli dengan harga jual di secondary market. Oke, nah kalau untuk cara membelinya Pak, gimana? Karena kan sekarang bank juga mulai mengurangi tatap muka gitu. Sebenarnya gimana Pak cara membelinya? Nah, semenjak tahun 2019 sebetulnya untuk SBN Retail kita sudah melakukan sepenuhnya melalui online. Jadi kita punya 25 mitra distribusi terdiri 16 bank, ada juga dari fintech company yang bisa membantu kita dalam menyalurkan ORI ini secara online. Bahkan ada beberapa midis atau mitra distribusi yang mengeluarkan aplikasi. Jadi seperti misalnya Tanam Duit, BCA atau BNI itu pakai aplikasi. Jadi para investor lebih mudah lagi, bisa sambil tiduran di kamar, sambil nonton drama Korea, sambil ngopi itu bisa berinvestasi gitu, luar biasa. Sambil nonton Kompas TV pun bisa sambil investasi. Oke, jadi sebenarnya untuk SID-nya berarti bisa online juga ya Pak ya? Karena kan kita perlu SID juga ya Pak? Iya, jadi nanti untuk teman-teman investor, calon investor yang tertarik, tinggal menghubungi para mitra distribusi, nanti mitra distribusi ini akan membantu untuk bisa mendapatkan SID-nya. Gitu. Oke, baik.
Jadi untuk pembelian bisa mulai hari ini 15 Juni sampai 9 Juli dibukanya. Betul. Baik, terima kasih Pak Denny Ridwan sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Kementerian Keuangan akan menerbitkan instrumen obligasi negara retail seri ORI 017. Instrumen investasi ini diterbitkan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2020, termasuk juga untuk pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bertanya kepada Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Bapak Denny Ridwan. Selamat pagi Pak Denny, apa kabar? Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Robert. Kabar baik, mudah-mudahan teman-teman di sana juga kondisi baik semua. Ya, kami baik di sini Pak. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Pak Denny, saya ingin langsung tanyakan, dana yang dihimpun dari penjualan SBN ORI 017 ini apa penggunaannya nanti? Baik, sebagaimana penerbitan obligasi retail sebelumnya, memang selama ini kita digunakan untuk pembiayaan APBN. Nah, untuk kali ini ada spesial karena kita ingin memfokuskan penggunaan APBN ini untuk 3 tujuan utama atau prioritas Presiden terkait dengan penanganan COVID. Jadi termasuk dari kesehatan, untuk penyediaan financial social safety net, dan juga untuk dukungan usaha atau untuk UMKM. Jadi sebagian dari proceed atau pendapatan dari SBN atau ORI ini akan kita pergunakan untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Oke, kemudian biasanya memang ORI diterbitkan di triwulan keempat, makanya kemudian karena pandemi COVID-19 dimajukan ke triwulan kedua. Sebetulnya alasan utama karena kita lihat preferensi dari investor saat ini di tengah kondisi pandemik ini membutuhkan instrumen investasi yang aman dan memberikan hasil yang cukup menguntungkan, tapi juga punya aspek dia mudah untuk untuk memanage likuiditas. Artinya kalau sewaktu-waktu perlu likuiditas mereka bisa jual. Nah, perbedaan antara ORI ini adalah untungnya tadi bisa dijual, tradable. Nah, mungkin Pak Robert tahu sebetulnya jadwal sekarang itu adalah kita untuk SBR atau saving bond retail. Nah, saving bond retail ini ternyata karena tidak punya fitur tradable, maka investor saat ini lebih preference kepada ORI yang tadi punya fitur tradable di mana mereka bisa investasi, tapi kalau butuh cash waktu-waktu bisa dijual di secondary market. Betul, lebih liquid gitu ya untuk dipegang saat ini di tengah lebih situasi liquid, yang betul sekali. tidak menentu. Kemudian sekarang ini kan spending masyarakat, Pak Denny, kemungkinan harus ditekan melihat kondisi yang masih belum menentu di masa transisi ini. Kemudian adakah kiat-kiat atau strategi untuk memperluas basis investor yang sudah ada atau menjangkau investor baru atau bagaimana? Baik, jadi sebetulnya kondisi pandemik ini di satu sisi betul sekali Pak Robert, membuat sebagian masyarakat secara ekonomi terdampak. Tetapi sebagai masyarakat yang lain, justru karena kemarin tidak ada spending atau belanja untuk bulan puasa, belanja untuk lebaran, itu relatif sedikit, justru punya ekstra cash, ekstra dana yang bisa diinvestasikan. Nah, ini sebetulnya kita coba memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki ekstra dana ini untuk berinvestasi di ORI. Bagaimana caranya supaya makin banyak investor base-nya, kita mencoba membuat transaksi yang lebih nyaman. Jadi kalau Menteri Keuangan sempat menyampaikan beliau ingin kalau orang bayar pajak itu semudah membeli pulsa telepon. Nah, ini sama. Kita juga ingin membuat investasi di ORI ini semudah membeli pulsa telepon dengan kita menggunakan sistem digital elektronik, menggunakan elektronik SBN. Kemudian juga kita turunkan jumlah investasinya minimal 1 juta rupiah kita sudah bisa berinvestasi di ORI. Dengan demikian maka kita harapkan basis investor menjadi lebih besar karena nilainya kecil investasi awalnya dan juga sistem untuk pembayarannya sangat mudah melalui elektronik SBN. Oke, mendapatkannya dipermudah caranya dan juga di affordable gitu ya, lebih mudah untuk dijangkau karena nilai yang lebih kecil. Tapi keuntungannya, yieldnya, apa keuntungan bagi masyarakat? Apa keuntungan dari SBN seri 017 ini? Baik. Tadi malam sudah diputuskan kita akan menawarkan ORI 17 dengan imbal hasil sebesar 6,4%. Nah, tinggal dibandingkan dengan alternatif investasi yang lain yang ada saat ini, apakah itu di saham atau di simpanan di perbankan. Ini kami rasa ini cukup angka yang kompetitif untuk masyarakat mendapatkan satu sisi investasi yang aman karena dijamin oleh pemerintah. Di sisi lain juga mendapatkan imbal hasil yang menarik, dan ketiga yang paling penting adalah
kita bisa bersama-sama gotong royong bahu-membahu bersama masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID. Jadi ini kita sebut sebagai investing for good cause. Gitu. Jadi investasi, tapi juga kita bisa sama-sama menolong permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Betul, ada semangat gotong royong dalam investasi ini, seperti itu ya Pak Denny ya? Persis sekali. Jadi kita membuka kesempatan bagi masyarakat, karena salah satu dampak dari pandemi ini adalah meningkatnya kepekaan sosial, solidaritas sosial. Dan ini yang kita manfaatkan juga bahwa masyarakat bisa loh membantu negara ini, bangsa ini mengatasi pandemi COVID, tapi di sisi lain juga bisa berinvestasi. Nah, ini dua keuntungan yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat, berinvestasi menguntungkan, tapi juga kita sama-sama bahu-membahu, gotong royong mengatasi pandemi COVID. Oke, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Di tengah situasi seperti sekarang, adakah kemudian transaksi yang berbeda dibandingkan dengan transaksi pembelian SBN sebelumnya, ori seri sebelumnya? Baik. Jadi untuk transaksi ori ini kita bekerjasama dengan beberapa mitra distribusi atau midis ya. Dan untuk kali ini kita ada tambahan satu midis, yaitu Bank Victoria. Jadi total kita ada 16 bank yang terlibat, ditambah dengan 4 perusahaan efek, 2 perusahaan fintech atau peer lending, dan 3 perusahaan efek khusus. Jadi banyak sekali channel penjualan yang bisa kita tawarkan masyarakat, baik melalui bank, perusahaan efek, maupun fintech company. Baik, terima kasih Pak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dalam Zona Bisnis Selamat Pagi Indonesia.